Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4361 Pegunungan Angin Hitam. Jika ingin mengganggu dan memutar balik, Anda harus mendengarkan. Jika menghadapi bahaya, berapa banyak orang yang akan mati? Orang-orang ini sangat bodoh. Apakah kita melakukan ini untuk diri kita sendiri? Bukan demi semua orang, kita harus memilih jalan yang paling berbahaya. Di dalam tim, beberapa orang dari Jianghu sengaja mengeraskan suara mereka, berkata pada diri mereka sendiri, tetapi membiarkan semua seni bela diri mendengarkan telinga. Setelah mendengar ini, Qin Yuyan dan Chen Lao menunjukkan sedikit ketidaksabaran di wajah mereka. Adapun yang lain, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Lin Bai berkata sambil tersenyum, kakak senior Jiang, mari kita bertaruh. Jika kita menghadapi bahaya, dan kemudian keluar dari bahaya, orang-orang Jianghu ini pasti akan melompat keluar dan mengatakan bahwa kita harus mempercayai saran mereka, harus memilih untuk mengalah, dan akan dengan keras memarahi pilihan kakak senior Qin yang salah. Adik junior King Luo, aku tidak akan menganggapmu sebagai taruhan gratis. Jiang Xuanzu tersenyum dan langsung menolak. Jiang Xuanzu telah melihat watak Jiang Hu, dan dia adalah seorang penjahat. Lin Bai tersenyum dan mengabaikan Jiang Hu dalam tim dan terus berlari kencang ke depan. Fang Gang membuka jalan di depan, dan kelompok itu secara bertahap mendekati batas pegunungan Heifeng. Gunung Heifeng seperti lingkaran, yang berada di tahap pinggiran Sekte Sura. Itu adalah penghalang alami untuk melindungi Sekte Sura. Gunung-gunungnya sangat tinggi dan medannya keras. Meskipun Sekte Sura telah hancur selama bertahun-tahun, gunungnya masih tinggi, hutannya lebat, dan racunnya diselimuti. Pohon-pohon tua yang menghalangi matahari berdiri di antara langit dan bumi. Mahkota pohon yang besar terhubung menjadi satu bagian. Bahkan sinar matahari tidak dapat menembus cabang-cabang dan dedaunan hutan. Area Sura Daochang terutama dibagi menjadi 3 tingkat, wilayah pinggiran, wilayah tengah, dan wilayah dalam. Mengambil Gunung Heifeng sebagai batasnya, itu termasuk dalam wilayah pinggiran, yang juga merupakan tempat favorit bagi banyak penjelajah harta karun. Di wilayah pinggiran, risikonya rendah dan tidak mudah bertemu orang dengan rasa malu. Jika Anda meninggalkan pegunungan Heifeng, itu termasuk wilayah tengah. Awalnya, daerah Suais, 10.000 sungai yang kembali ke laut, diatur dengan rumit oleh Sekte Sura. Namun, setelah runtuhnya Sekte Sura selama bertahun-tahun, air secara bertahap menjadi sepi. Karena semakin banyak prajurit yang tewas di air, Wancuan kembali ke laut, yang awalnya jernih sampai ke dasar, berubah menjadi tempat yang bau untuk mengubur tulang. Lebih jauh ke depan, itu adalah daerah yang dalam dan daerah inti Sekte Sura. Di sekitar gerbang gunung milik Sekte Sura, Lin Bai dan yang lainnya pergi ke lembah Jueseng di sisi barat gerbang Sekte Sura. Kalian akan memasuki batas pegunungan Heifeng. Harap tetap bersemangat. Meskipun gunung Heifeng terletak di pinggiran kuil Tao Sura, tidak mudah untuk melihat jejak rasa malu, tetapi ada banyak racun, monster, dan keberadaan misterius lainnya di dalamnya. Kita harus berhati-hati. Fang Gang mengingatkan di depannya bahwa semua orang seni bela diri waspada dan melihat sekeliling. Bahkan Jiang Hu yang cerewet dan yang lainnya tidak berani menganggapnya enteng. Lin Bai dan Jiang Xuanzu berlari berdampingan. Mereka melihat sekeliling, satu ke kiri dan satu ke kanan, terbang di atas hutan pegunungan Heifeng. Lin Bai melihat keluar pegunungan yang tidak dapat dijangkau, dan ada kanopi hijau yang tak berujung. Selain itu, dia kadang-kadang dapat melihat jejak banyak hewan beracun. Namun, Fang Gang dengan sengaja menyebarkan kultivasi alam Tao dan Dewa. Setelah monster tingkat rendah dan binatang beracun biasa merasakan kultivasi Tao dan Dewa, dia menghindar dan tidak berani meminta masalah pada Lin Bai dan yang lainnya. Terbang di sepanjang pegunungan, secara bertahap melewati daerah hutan yang lebat dan luas, berlari kencang menaiki pegunungan. Tidak ada bahaya di sepanjang jalan, tetapi banyak orang menarik napas, dan seseorang berkata, ada punggung bukit di depan, dan kita akan segera melepaskan pegunungan Heifeng. Tampaknya kita tidak menemui bahaya apapun. Kita sangat beruntung. Fang Gang juga sedikit lega, dan segera berkata dengan suara keras, jangan santai. Mari kita melewati Gunung Heifeng dalam satu tarikan napas. Lin Bai dan Jiang Xuanzu tidak banyak bicara, tetapi mengikuti arak-arakan. Tetapi tepat setelah Lin Bai terbang sejauh 1 kilometer, buah dao fagositik dalam tubuh Lin Bai berlari tanpa sadar, mengumpulkan kekuatan untuk Lin Bai, seolah-olah bersiap untuk perang. Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening, menyadari perubahan dalam tubuhnya, mau tidak mau mulai lebih memperhatikan tren di sekitarnya. Sebelum kenyamanan berada di punggung bukit, di atas punggung bukit ada pegunungan Heifeng. Tetapi tiba-tiba,
Lin Bai merasakan napas kehidupan di hutan di bawah. Angin aneh bertiup di sekitar, bertiup melalui dedaunan hutan, dan mendengar suara gemerisik yang aneh. Lin Bai tanpa sadar memperlambat laju kendaraannya, sambil memperhatikan sekelilingnya dengan saksama. Jiang Xuanzu menyadari bahwa kecepatan Lin Bai melambat. Ia segera bertanya dengan suara pelan, "Ada apa? Aku merasa tidak enak badan di dekat sini." Lin Bai mengucapkan sepatah kata kepada Jiang Xuanzu, lalu berkata kepada Fang Gang, "Kakak Fang Gang, pelan-pelan saja." Mendengar perkataan Lin Bai, Fang Gang meskipun ragu-ragu, mengangguk pelan, "Bisa saja, tidak perlu terlalu cemas." Karena inisiatif Lin Bai untuk memperlambat laju, seluruh tim pun melambat. Jiang Hu berkata dengan sedikit tidak senang, "Kita akan segera menyeberangi Gunung Heifeng. Mengapa kita melambat sekarang?" Ah, sungguh merepotkan bagi para ahli bela diri yang menguasai Tao dan rasa hormat dengan baik. Apakah karena kultivasi internal tidak cukup? Mengapa kakak senior Qin mengundang seorang prajurit yang lemah untuk menemaninya? Beberapa orang River Tiger meraung tidak senang. Qin Yuyan mendatangi Lin Bai dan bertanya dengan suara rendah, "Ada apa?" Lin Bai berkata, "Aku merasa tidak enak badan." Qin Su bertanya, "Adik senior King Luo, apa yang membuatmu merasa tidak enak badan?" Lin Bai melihat ke sekeliling dan berkata, "Kita berjalan dengan sangat lancar sehingga kita tidak menemui bahaya apapun di Gunung Heifeng." Ketika Fang Gang mendengar kata-kata Lin Bai, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Dia pikir Lin Bai benar. Akan terlalu lancar untuk menyeberangi Gunung Heifeng. Ketika Fang Gang dan rekan-rekannya tiba di pegunungan Heifeng, mereka sedang bertarung dengan boneka binatang di hutan. Mereka terbunuh dan terluka parah. Mereka tidak dapat menyeberangi pegunungan Heifeng. Namun hari ini, tampaknya boneka binatang dan racun ini telah menghilang secara umum. Jiang Hu berkata dengan suara dingin, "Sangat lancar, bukankah bagus? Kita harus mati di pegunungan Heifeng, kamu benar-benar normal. Apa yang ada dalam pikiranmu? Apakah itu niat buruk?" Sejak dia bergabung dengan tim, Jiang Xuanzu tidak berbicara kepada siapapun kecuali beberapa patah kata dengan Lin Bai. Saat ini, mata Jiang Xuanzu sangat buruk dan berkata kepada Jiang Hu, "Adik seperguruan Jiang Hu, jika kamu tidak berbicara, kami tidak akan memperlakukanmu sebagai orang bisu." "Diamlah." Fang Gang berbalik dari depan saat ini, datang ke sisi Lin Bai dan berkata, "Aku juga merasa bahwa perjalanan ini terlalu lancar. Kami tidak menghadapi serangan boneka apapun. Ini tidak normal." Fang Gang pernah berlatih di pegunungan Heifeng sebelumnya, tetapi mereka memiliki lebih dari 20 seniman bela diri yang datang bersama, tetapi setengah dari mereka meninggal di pegunungan Heifeng. Fang Gang tahu bahaya pegunungan Heifeng, dan perjalanannya begitu lancar sehingga dia terkejut. Qin Su berkata, "Karena saudara seperguruan muda King Luo tidak dapat membedakan apa yang aneh, mari kita lanjutkan dan menyeberangi pegunungan Heifeng sesegera mungkin. Jangan terlalu cemas, kurangi kecepatan, hati-hati." Qin Yuyan mengangguk dan berkata, "Baiklah, semuanya, teruslah maju, tetap waspada, kurangi kecepatan." Tim berangkat lagi, tetapi tidak secepat sebelumnya. Semua orang bangkit dan perlahan-lahan mendaki gunung. Qin Yuyan tidak meninggalkan sisi Lin Bai. Jiang Xuanzu berada di sisi kiri Lin Bai dan Qin Yuyan berada di sisi kanan Lin Bai. Jiang Xuanzu berkata dengan suara rendah, "Apakah kamu melihat sesuatu yang aneh?" Mendengar pertanyaan Jiang Xuanzu, Qin Yuyan segera menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan saksama. Lin Bai berkata, "Sangat mudah. Aku belum pernah ke pegunungan Heifeng, tetapi tempat ini sama berbahayanya seperti yang dikatakan oleh kakak senior Fang Gang. Lalu, kita bisa sampai di sini dengan lancar, hanya ada dua alasan. Pertama-tama, sebelum kita, beberapa orang telah melewati rute kita saat ini, dan mereka telah menyingkirkan boneka-boneka di depan kita, jadi kita tidak menemui bahaya apapun saat kita datang ke sini." Qin Yu merokok dengan keras, "Kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan ini. Kamar dagang BL dan gedung 1000 lantai, dan 8 kekuatan besar Hangzhou, memasuki tempat perbaikan terlebih dahulu daripada kita. Mereka mungkin berjalan di jalan yang sama seperti kita, mungkin mereka membunuh semua binatang di depan kita." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tetapi di sepanjang jalan, tidak peduli awan di atas atau hutan lebat di bawah, aku tidak melihat jejak pertempuran. Selain itu, mahkota pohon di hutan itu penuh dengan cabang dan daun, menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah ke sini selama bertahun-tahun. Jika kamar dagang Bao Guang dan gedung 1000 lantai dan yang lainnya melewati garis ini sebelum kita, dan mereka membersihkan boneka-boneka itu, bagaimana mungkin tidak ada jejak yang tersisa?"
Qin Yuyan dan Jiang Xuansu tidak menemukan detail ini. Menengok ke belakang, mereka tidak melihat tanda-tanda pertempuran. Lebih baik tidak menjadi alasan kedua. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit. Qin Yuyan bertanya, apa alasan kedua? Lin Bai berkata, dari zaman kuno hingga sekarang, baik prajurit maupun klan iblis akan menghindari yang kuat, terutama klan iblis akan selalu menjaga jarak dari wilayah yang kuat. Jika kita berjalan di wilayah raja di pegunungan Heifeng, kita tidak akan menemui keluarga iblis racun dan boneka binatang lainnya. Ini alasan kedua. Kurasa ini adalah wilayah dari beberapa makhluk yang kuat. Karena keberadaannya, boneka binatang biasa dan binatang beracun tidak berani datang ke sini dengan mudah. Qin Yu merokok dan menghirup udara, tidak bisa menahan rasa ngeri. Jiang Xuansu berkata dengan lembut, jika alasan kedua, kita dalam masalah, dan itu adalah masalah besar. Tim itu perlahan-lahan mendaki punggung bukit, dan penglihatan di depannya juga menyebar dalam sekejap. Banyak orang melihat bahwa di ujung lain pegunungan Heifeng, ada langit dan bumi yang datar. Aliran air yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi rawa. Dari tahun ketika tidak ada yang merawatnya, tempat itu menjadi gunung yang tandus. Tepat pada saat mendaki punggung bukit, Lin Bai tiba-tiba berhenti, dan hawa dingin melonjak di dalam hatinya. Dalam sekejap, dia berlari dari telapak kakinya ke penutup surgawi. Perasaan seperti ini seperti sedang ditatap oleh seorang pejuang alam Tai Dao Guo, dan seluruh tubuhnya dingin. Dengan suara keras, punggung bukit di bawah tiba-tiba bergetar, dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari punggung bukit. Tiba-tiba, semua orang menjadi dingin, berseru. Apa yang terjadi? Apakah gunung itu runtuh? Banyak prajurit mengeluarkan senjata mereka dan melihat gunung di bawah. Fang Gang juga terkejut karena dia belum pernah melihat pertempuran seperti itu di pegunungan Heifeng. Pergi. Sebarkan mereka. Tanpa berkata apa-apa, Lin Bai terbang keluar dari tubuhnya dan menginjaknya. Dia segera berbalik dan membuka jaraknya dari punggung bukit. Tubuh Jiang Xuansu melesat, mengejar pedang terbang Lin Bai, sementara Qin Yuyan mengeluarkan senjata ajaibnya dan menjauh. Meskipun Lin Bai mengingatkannya tepat waktu, masih ada beberapa prajurit yang gagal menghindar tepat waktu. Api menyembur keluar dari punggung bukit di bawah, membakar tubuh mereka menjadi abu terbang. Api itu menerobos dan menyapu 100 mil, mengubah hutan menjadi reruntuhan. Gunung bergetar hebat. Segera, ada benda besar berdiri dari bumi. Bentuknya seperti kura-kura. Di cangkang kura-kura, pegunungan yang akan dilintasi Lin Bai dan yang lainnya terseret di cangkang kura-kura. Ekornya seperti palu, dan bumi bergetar dan berguncang di antara gelombang. Kura-kura gunung yang ganas. Bukankah monster ini menghilang di zaman kuno? Tuan Chen berseru. Raungan. Kura-kura gunung yang ganas itu berdiri dari tanah, dan kepalanya yang sebesar gunung meraung ke langit. Matanya gelap dan matanya mati. Dia tidak memiliki napas kehidupan, tetapi dia tidak tahu dari mana kekuatan itu membuatnya tampak seperti makhluk hidup. Itu boneka. Fang Gang berseru, itu sangat berbahaya. Jika kita dekat dengannya tadi, diperkirakan api tadi akan menghancurkan kita semua. Berkat peringatan saudara seperguruan King Luo, mari kita pelan-pelan. Kalau tidak, kita akan menyerbu mulutnya dengan seluruh kekuatan kita. Para prajurit yang tersebar di garnisun Qin, memegang senjata berturut-turut, menatap kura-kura gunung yang ganas itu dengan dingin dan menunggu perintah Qin Yuyan. Qin Yuyan bertanya, saudara seperguruan King Luo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa saudari seperguruan Qin menanyakan semuanya padaku? Kamu adalah pemimpinnya. Kamu harus membuat keputusan. Kata Lin Bai dengan air mata dan tawa. Berikan padaku senjata ajaibmu yang bernilai 100.000 manik ajaib. Kakak senior dapat menjualmu senilai jutaan manik ajaib. Tetapi jika kau ingin aku membuat keputusan di saat hidup dan mati ini, aku tidak tahu bagaimana memilihnya. Qin Yuyan berkata dengan tergesa-gesa, kakak senior, aku telah berbisnis sepanjang hidupku. Hidup dan mati macam apa yang akan kau lawan? Lin Bai menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa dan berkata, tolong, kakak senior Fang Gang dan Qin Su menarik perhatian binatang buas. Orang-orang lainnya cepat-cepat lewat dari samping. Meskipun Liao ini ganas, ia kaku dan tidak nyaman untuk bertarung dengannya. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Fang Gang dan Qin Su melangkah maju dan bergegas ke kura-kura gunung yang ganas, menurut kata adik junior King Luo. Fang Gang dan Qin Suxiu begitu dalam sehingga mereka segera menarik perhatian boneka binatang itu. Lin Bai segera terbang menjauh dari sisi kanan kura-kura gunung yang ganas, memanjat punggung gunung Heifeng dan melangkah ke area tengah Sekte Sura.
Melihat Lin Bai lewat dengan mulus, para prajurit lainnya mengikutinya dan lewat secara bergantian. Setelah mereka semua melewati pegunungan Heifeng, Fang Gang dan Qin Su saling berpandangan. Mereka berdua menarik tangan mereka, ke kiri dan ke kanan, dan bergegas ke ujung lain punggung bukit. Lin Bai, yang telah melewati pegunungan Heifeng, berdiri bersama orang banyak dan menyaksikan pergerakan di pegunungan Heifeng dari kejauhan. Segera, dia melihat Fang Gang dan Qin Su berlari kencang ke arah satu sama lain. Melihat mereka berdua berhasil lolos, mereka tidak bisa menahan napas lega. Namun, sebelum Qin Su dan Fang Gang datang ke depannya, mereka mendengar suara cemas, "Pergilah, binatang buas itu datang." Wajah orang-orang berubah drastis. Mereka melihat tubuh besar kura-kura gunung yang ganas menghancurkan bumi dan memanjat punggung bukit. Mereka melolong dengan ganas dan bergegas ke Lin Bai dan yang lainnya. Karena tidak dapat melakukan apapun, Lin Bai dan yang lainnya harus terbang dengan sekuat tenaga dan segera melarikan diri ke depan. Bab 4362, Kura-kura Gunung Jahat. Fang Gang pernah berlatih di pegunungan Heifeng sebelumnya, tetapi mereka memiliki lebih dari 20 seniman bela diri yang datang bersama, tetapi setengah dari mereka meninggal di pegunungan Heifeng. Fang Gang tahu bahaya pegunungan Heifeng, dan perjalanannya begitu lancar sehingga dia terkejut. Qin Su berkata, "Karena saudara seperguruan muda King Luo tidak dapat membedakan apa yang aneh, mari kita lanjutkan dan menyeberangi pegunungan Heifeng sesegera mungkin. Jangan terlalu cemas, kurangi kecepatan, hati-hati." Qin Yuyan mengangguk dan berkata, "Baiklah, semuanya, teruslah maju, tetap waspada, kurangi kecepatan." Tim berangkat lagi, tetapi tidak secepat sebelumnya. Semua orang bangkit dan perlahan-lahan mendaki gunung. Qin Yuyan tidak meninggalkan sisi Lin Bai. Jiang Xuanzu berada di sisi kiri Lin Bai dan Qin Yuyan berada di sisi kanan Lin Bai. Jiang Xuanzu berkata dengan suara rendah, "Apakah kamu melihat sesuatu yang aneh?" Mendengar pertanyaan Jiang Xuanzu, Qin Yuyan segera menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan saksama. Lin Bai berkata, "Sangat mudah. Aku belum pernah ke pegunungan Heifeng, tetapi tempat ini sama berbahayanya seperti yang dikatakan oleh kakak senior Fang Gang. Lalu, kita bisa sampai di sini dengan lancar, hanya ada dua alasan. Pertama-tama, sebelum kita, beberapa orang telah melewati rute kita saat ini, dan mereka telah menyingkirkan boneka-boneka di depan kita, jadi kita tidak menemui bahaya apapun saat kita datang ke sini." Qin Yu merokok dengan keras, "Kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan ini. Kamar dagang BL dan gedung 1000 lantai, dan 8 kekuatan besar Hangzhou, memasuki tempat perbaikan terlebih dahulu daripada kita. Mereka mungkin berjalan di jalan yang sama seperti kita, mungkin mereka membunuh semua binatang di depan kita." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tetapi di sepanjang jalan, tidak peduli awan di atas atau hutan lebat di bawah, aku tidak melihat jejak pertempuran. Selain itu, mahkota pohon di hutan itu penuh dengan cabang dan daun, menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah ke sini selama bertahun-tahun. Jika kamar dagang Bao Guang dan gedung 1000 lantai dan yang lainnya melewati garis ini sebelum kita, dan mereka membersihkan boneka-boneka itu, bagaimana mungkin tidak ada jejak yang tersisa?" Qin Yuyan dan Jiang Xuanzu tidak menemukan detail ini. Menengok ke belakang, mereka tidak melihat tanda-tanda pertempuran. Lebih baik tidak menjadi alasan kedua. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit. Qin Yuyan bertanya, "Apa alasan kedua?" Lin Bai berkata, "Dari zaman kuno hingga sekarang, baik prajurit maupun klan iblis akan menghindari yang kuat, terutama klan iblis akan selalu menjaga jarak dari wilayah yang kuat. Jika kita berjalan di wilayah raja di pegunungan Heifeng, kita tidak akan menemui keluarga iblis racun dan boneka binatang lainnya. Ini alasan kedua. Kurasa ini adalah wilayah dari beberapa makhluk yang kuat. Karena keberadaannya, boneka binatang biasa dan binatang beracun tidak berani datang ke sini dengan mudah." Qin Yu merokok dan menghirup udara, tidak bisa menahan rasa ngeri. Jiang Xuanzu berkata dengan lembut, "Jika alasan kedua, kita dalam masalah, dan itu adalah masalah besar." Tim itu perlahan-lahan mendaki punggung bukit, dan penglihatan di depannya juga menyebar dalam sekejap. Banyak orang melihat bahwa di ujung lain pegunungan Heifeng, ada langit dan bumi yang datar. Aliran air yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi rawa. Dari tahun ketika tidak ada yang merawatnya, tempat itu menjadi gunung yang tandus. Tepat pada saat mendaki punggung bukit, Lin Bai tiba-tiba berhenti, dan hawa dingin melonjak di dalam hatinya. Dalam sekejap, dia berlari dari telapak kakinya ke penutup surgawi. Perasaan seperti ini seperti sedang ditatap oleh seorang pejuang alam Tai Dao Guo,
dan seluruh tubuhnya dingin. Dengan suara keras, punggung bukit di bawah tiba-tiba bergetar, dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari punggung bukit. Tiba-tiba, semua orang menjadi dingin, berseru. Apa yang terjadi? Apakah gunung itu runtuh? Banyak prajurit mengeluarkan senjata mereka dan melihat gunung di bawah. Fang Gang juga terkejut karena dia belum pernah melihat pertempuran seperti itu di pegunungan Heifeng. Pergi. Sebarkan mereka. Tanpa berkata apa-apa, Lin Bai terbang keluar dari tubuhnya dan menginjaknya. Dia segera berbalik dan membuka jaraknya dari punggung bukit. Tubuh Jiang Xuanzu melesat, mengejar pedang terbang Lin Bai, sementara Qin Yuyan mengeluarkan senjata ajaibnya dan menjauh. Meskipun Lin Bai mengingatkannya tepat waktu, masih ada beberapa prajurit yang gagal menghindar tepat waktu. Api menyembur keluar dari punggung bukit di bawah, membakar tubuh mereka menjadi abu terbang. Api itu menerobos dan menyapu 100 mil, mengubah hutan menjadi reruntuhan. Gunung bergetar hebat. Segera, ada benda besar berdiri dari bumi. Bentuknya seperti kura-kura. Di cangkang kura-kura, pegunungan yang akan dilintasi Lin Bai dan yang lainnya terseret di cangkang kura-kura. Ekornya seperti palu, dan bumi bergetar dan berguncang di antara gelombang. Kura-kura gunung yang ganas. Bukankah monster ini menghilang di zaman kuno? Tuan Chen berseru. Raungan. Kura-kura gunung yang ganas itu berdiri dari tanah, dan kepalanya yang sebesar gunung meraung ke langit. Matanya gelap dan matanya mati. Dia tidak memiliki napas kehidupan, tetapi dia tidak tahu dari mana kekuatan itu membuatnya tampak seperti makhluk hidup. Itu boneka. Fang Gang berseru, itu sangat berbahaya. Jika kita dekat dengannya tadi, diperkirakan api tadi akan menghancurkan kita semua. Berkat peringatan saudara seperguruan King Luo, mari kita pelan-pelan. Kalau tidak, kita akan menyerbu mulutnya dengan seluruh kekuatan kita. Para prajurit yang tersebar di garnisun Qin, memegang senjata berturut-turut, menatap kura-kura gunung yang ganas itu dengan dingin dan menunggu perintah Qin Yuyan. Qin Yuyan bertanya, saudara seperguruan King Luo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa saudari seperguruan Qin menanyakan semuanya padaku? Kamu adalah pemimpinnya. Kamu harus membuat keputusan. Kata Lin Bai dengan air mata dan tawa. Berikan padaku senjata ajaibmu yang bernilai 100.000 manik ajaib. Kakak senior dapat menjualmu senilai jutaan manik ajaib. Tetapi jika kau ingin aku membuat keputusan di saat hidup dan mati ini, aku tidak tahu bagaimana memilihnya. Qin Yuyan berkata dengan tergesa-gesa, kakak senior, aku telah berbisnis sepanjang hidupku. Hidup dan mati macam apa yang akan kau lawan? Lin Bai menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa dan berkata, tolong, kakak senior Fang Gang dan Qin Su menarik perhatian binatang buas. Orang-orang lainnya cepat-cepat lewat dari samping. Meskipun Liao ini ganas, ia kaku dan tidak nyaman untuk bertarung dengannya. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Fang Gang dan Qin Su melangkah maju dan bergegas ke kura-kura gunung yang ganas, menurut kata adik junior King Luo. Fang Gang dan Qin Su Xiu begitu dalam sehingga mereka segera menarik perhatian boneka binatang itu. Lin Bai segera terbang menjauh dari sisi kanan kura-kura gunung yang ganas, memanjat punggung gunung Heifeng dan melangkah ke area tengah Sekte Sura. Melihat Lin Bai lewat dengan mulus, para prajurit lainnya mengikutinya dan lewat secara bergantian. Setelah mereka semua melewati pegunungan Heifeng, Fang Gang dan Qin Su saling berpandangan. Mereka berdua menarik tangan mereka, ke kiri dan ke kanan, dan bergegas ke ujung lain punggung bukit. Lin Bai, yang telah melewati pegunungan Heifeng, berdiri bersama orang banyak dan menyaksikan pergerakan di pegunungan Heifeng dari kejauhan. Segera, dia melihat Fang Gang dan Qin Su berlari kencang ke arah satu sama lain. Melihat mereka berdua berhasil lolos, mereka tidak bisa menahan napas lega. Namun, sebelum Qin Su dan Fang Gang datang ke depannya, mereka mendengar suara cemas, pergilah, binatang buas itu datang. Wajah orang-orang berubah drastis. Mereka melihat tubuh besar kura-kura gunung yang ganas menghancurkan bumi dan memanjat punggung bukit. Mereka melolong dengan ganas dan bergegas ke Lin Bai dan yang lainnya. Karena tidak dapat melakukan apapun, Lin Bai dan yang lainnya harus terbang dengan sekuat tenaga dan segera melarikan diri ke depan. Bab 4363 Cacing Peminum Darah. Setelah melewati pegunungan Heifeng, akan sangat mudah untuk melihat genangan air di depan Anda. Jika Anda terus berlari ke depan, Anda akan memasuki rawa laut tulang. Bau busuk di wajah Anda membuat Lin Baiji merasa mual. Lari. Lari. Ayo. Monster itu akan mengejar. Tepat di atas pegunungan Heifeng,
sekelompok prajurit kabinet Qin, dengan wajah panik, berteriak, dengan panik maju untuk berlari kencang. Sialan! Bagaimana binatang buas itu bisa mengejar kita? Para pendaki lainnya, yang seperti gunung hitam dan gunung-gunung, meraung dan membunuh, dan beberapa dari mereka meraung di sekitar gunung. Sisanya bergegas ke rawa laut tulang dengan tergesa-gesa. Sekarang mereka hanya bisa menyingkirkan kura-kura gunung yang ganas, di mana mereka bisa peduli dengan bahaya jalan di depan. Pelan-pelan, jangan panik. Lin Bai segera berteriak. Setelah mendengar ini, Jiang Xuanzu dan Qin Yuyan segera melambat dan mengikuti Lin Bai. Meskipun ada kura-kura gunung yang ganas mengejarnya, Lin Bai masih tetap waras. Ketika merasakan bahwa ia akan melangkah ke rawa laut tulang, ia memperlambat kecepatannya dan menyebarkan persepsinya, sehingga setiap tanaman dan pohon dalam jarak beberapa mil dapat dengan jelas muncul di benaknya. Setelah mengidentifikasi dengan saksama, ia terbang maju. Fang Gang, Chen Lao, Qin Su dan yang lainnya, mendengar kata-kata Lin Bai, memperlambat kecepatan mereka dan memasuki rawa laut tulang dengan tertib. Penyu gunung yang ganas itu mengejar kita. Anda menyuruh kami untuk memperlambat. Jika kami tidak lari, kami tidak dapat melarikan diri. Jiang Hu memanggil dengan ganas, menggertakkan giginya dan berkata, Anda ingin mati, saya tidak ingin mati, Anda tidak ingin lari, maka saya ingin pergi, selamat tinggal. Sambil berbicara, Jiang Hu, terlepas dari rekan-rekannya, hanya ingin melepaskan diri dari kura-kura gunung yang ganas dan bergegas ke rawa laut tulang. Beberapa prajurit mengikuti Jiang Hu, yang dengan cepat menghilang dari pandangan publik. Nona Qin, situasinya sangat mendesak sekarang. Kultivasi kura-kura gunung yang ganas tidak lemah. Bahkan saudara seperguruan Fang Gang dan Qin Su tidak dapat menaklukkannya. Kultivasi kita bahkan lebih lemah. Jika kita tidak lari saat ini, kita akan mati di tangan kura-kura gunung yang ganas. Melihat Jiang Hu melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, prajurit itu berkata kepada Qin Yuyan dengan cemas. Qin Yuyan berkata dengan suara rendah, saya tahu situasinya sangat mendesak, tetapi terlebih lagi, kita harus lebih berhati-hati. Bagaimanapun, ini adalah kuil Tao Sura. Jika Anda mengambil langkah yang salah, Anda mungkin jatuh ke dalamnya. Raungan. Raungan kura-kura gunung yang ganas itu mendekat. Karena Lin Bai dan yang lainnya sengaja memperlambat kecepatan, mereka akan disusul oleh kura-kura gunung yang ganas itu. Adik seperguruan King Luo, jika kita terus melambat, diperkirakan bahkan jika kita tidak terbunuh oleh racun di rawa laut tulang, aku akan dikejar oleh kura-kura gunung yang ganas di belakangku, dan aku akan mati. Qin Su berkata kepada Lin Bai dengan cemas. Lin Bai tersenyum dan berkata, ikuti aku, langkahku. Tiba-tiba, Lin Bai mengeluarkan pedang terbang dan terbang ke depan dengan seluruh kekuatannya. Pedang terbang itu melintas dan menghilang di mata orang-orang. Betapa cepatnya. Kecepatan adik seperguruan King Luo tidak lebih lemah dari seorang master tingkat abadi Tao. Aku benar-benar membencinya. Dia adalah pemilik baru pondok pedang Tibet. Jika dia tidak memiliki keterampilan yang sebenarnya, bagaimana dia bisa mendapatkan pondok pedang Tibet? Qin Su dan Fang Gang saling memandang sambil tersenyum. Mereka segera berbalik dan dengan cepat mengikuti langkah Lin Bai. Jiang Xuanzu, Qin Yuyan, Chen Lao, Del. Mengikuti Lin Bai tanpa basa-basi. Seniman bela diri lain dari kabinet Qin juga mengikuti di belakang dan terbang dengan seluruh kekuatan mereka. Banyak orang bertanya-tanya mengapa Lin Bai meminta orang untuk memperlambat dan bergerak maju perlahan, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba berakselerasi dan terbang dengan seluruh kekuatannya. Banyak orang tidak mengerti, termasuk Qin Yuyan dan Jiang Xuanzu. Sebaliknya, mata Fang Gang menunjukkan lebih dari satu pandangan pencerahan. Ketika dia melihat punggung Lin Bai lagi, matanya menunjukkan sedikit kekaguman. Jika orang lain melihat mata Fang Gang menunjukkan kekaguman pada Lin Bai, mereka akan terkejut. Bagaimana mungkin seorang pejuang di alam Taoisme dan dewa memuja seorang pejuang dengan tingkat Taoisme yang tinggi? Bahkan jika dia adalah pemilik baru pondok persembunyian pedang, kultivasinya masih terlalu lemah. Kura-kura gunung yang ganas tidak tampak menyerah mengejar Lin Bai dan yang lainnya. Dia mengarungi rawa sepanjang jalan. Tubuhnya yang besar jatuh ke rawa seperti batu besar, memercikkan banyak air dan lumpur yang bau. Semen itu bercampur dengan puing-puing tulang putih yang tak terhitung jumlahnya, yang tampaknya menyusup ke orang-orang. Untungnya, kura-kura gunung yang ganas itu tampaknya sangat ganas dan kuat, tetapi kecepatannya tidak cepat. Di antara semua upaya orang-orang, mereka dapat menjaga jarak yang aman dengan kura-kura gunung yang ganas untuk sementara waktu. Sampai 3 jam kemudian,
Lin Bai merasa bahwa tim telah memasuki kedalaman rawa laut tulang, jadi dia tidak bisa tidak lebih berhati-hati. Yu Jian terbang melewati air rawa. Mata Lin Bai berkedip. Dia tiba-tiba melihat mayat perlahan-lahan tenggelam ke arah air tidak jauh dari depan. Mayat itu jelas-jelas baru saja mati, dan juga ditutupi oleh serangga padat, mengebor ke dalam daging dan darah. Kerangka itu segera menghilang dari pandangan Lin Bai. Lin Bai tidak peduli untuk melihat wajah mayat itu secara spesifik, jadi dia menghilang di dalam air. Lin Bai memperkirakan bahwa hanya dirinya yang melihat mayat itu, dan yang lainnya tidak. Lin Bai berkata dengan suara rendah, "Dengar, tidak peduli seberapa cepat kamu berada di udara, kamu tidak boleh terkontaminasi oleh setetes air pun di sini." Mendengar kata-kata Lin Bai, banyak orang menarik napas dan melihat ke bawah ke air. Di rawa, airnya penuh dengan ganggang dan tanaman aneh. Airnya ditutupi oleh tanaman merambat, dan airnya gelap. Tidak ada yang aneh tentangnya. Adik seperguruan King Luo, apakah kamu menemukan sesuatu? Qin Yuyan segera bertanya. Lin Bai berkata dengan suara rendah, sejenis serangga yang memakan daging dan darah. Ketika Fang Gang mendengar ini, pupil matanya bergetar, minum cacing darah. Apa serangga penghisap darah, saudara seperguruan Fang Gang? Dia bertanya. Sebagian besar penjaga di sini, seperti Lin Bai, datang ke medan perang Sura untuk pertama kalinya dan melangkah ke rawa laut tulang untuk pertama kalinya. Mereka tidak tahu apa serangga penghisap darah itu. Mendengar seruan Fang Gang, Lin Bai melihat kembali ke Fang Gang. Tampaknya ada juga warna kerinduan di matanya, berharap Fang Gang dapat memecahkan keraguan mereka. Fang Gang berkata, serangga penghisap darah adalah salah satu racun yang paling ditakuti di rawa laut tulang. Prestasi mereka biasanya tidak tinggi, tetapi mereka tidak dapat menahannya. Ada banyak telur di bawah air. Sarang telur cukup untuk menghasilkan ratusan juta serangga penghisap darah. Mereka suka tinggal di bawah air di tempat yang gelap dan dingin. Saya tahu ada badan air di rawa laut tulang, yang merupakan sarang serangga penghisap darah, tetapi saya tidak tahu di mana itu. Apakah daerah tempat kita berada sekarang adalah sarang serangga penghisap darah? Serangga penghisap darah sangat mengerikan. Jika mereka dekat dengan daging dan darah, mereka akan segera menembus ke dalam tubuhmu dan memakan darah, daging, dan sumsum tulang. Bahkan jika seni bela diri Taoisme dan alam dewa ingin menyingkirkan mereka, itu sangat sulit. Kamu harus ingat apa yang dikatakan saudara seperguruan King Luo. Jangan mencemari arus di sini. Fang Gang berkata kepada semua orang dengan tergesa-gesa. Bab 4364 melempar batu untuk menguji air. Apakah ini sangat mengerikan? Banyak prajurit merasa ngeri dan melihat ke bawah ke rawa di sepanjang jalan. Siapa yang mengira bahwa ada ratusan juta serangga penghisap darah yang tersembunyi di bawah permukaan air yang tampak tenang, cukup untuk membunuh prajurit Tai Dao Guo di bawah air. Orang-orang Jianghu itu memasuki rawa laut tulang lebih cepat dari kita, jadi kita bisa tahu seperti apa situasi mereka. Beberapa seniman bela diri yang memiliki hubungan baik dengan Jianghu berkata dengan suara rendah bahwa meskipun mereka tidak menyukai keegoisan Jianghu, mereka semua berasal dari bidang yang sama dan lebih peduli tentang hal itu. Fang Gang mendengar ini dan berkata, diperkirakan kita akan segera bertemu Jianghu, benar, saudara seperguruan King Luo. Lin Bai menatap Fang Gang, senyum misterius muncul di sudut mulutnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia terus terbang dengan seluruh kekuatannya. Begitulah. Qin Yuyan tampaknya memahami sesuatu. Dia menatap Lin Bai, menunjukkan sedikit kekaguman di matanya. Qin Su bertanya, "Sepupu, apa yang kau bicarakan? Mengapa aku tidak bisa mengerti?" Chen Tua mengerutkan kening dan bertanya, sepertinya saudara-saudara Fang Gang dan teman-teman King Luo memiliki beberapa rahasia. Qin Yuyan berkata dengan suara rendah yang hanya bisa didengar oleh mereka bertiga, apakah kau ingat King Luo membuat kita melambat ketika melangkah ke rawa laut tulang? Tapi kemudian, tiba-tiba, dia mempercepat pedangnya dan membawa kita melarikan diri dengan seluruh kekuatan kita. Dalam perjalanan, kita tidak menemui bahaya apapun. Ketika kita melangkah ke rawa laut tulang, Lin Bai meminta kita untuk memperlambat untuk melindungi keselamatan kita. Tapi pada akhirnya, dia tiba-tiba menuntun kita untuk mempercepat, yang menunjukkan bahwa dia telah menentukan jalan yang aman di depan. Tapi bagaimana dia menentukan jalan yang aman? Qin Su mengerutkan kening dan bertanya, ya, bagaimana dia yakin? Qin Yuyan berkata sambil tersenyum, itu Jianghu. Qin Su mengerutkan kening dan bertanya, sepupu, kau membuatku semakin bingung. Qin Yuyan berkata, adik seperguruan King Luo membuat penunjuk jalan dengan Jianghu. Orang-orang Jianghu menjadi gegabah dan panik.
Mereka melarikan diri ke rawa laut tulang. King Luo meninggalkan napas pada mereka. Selama kita mengikuti tindakan Jiang Hu, kita akan aman. Setidaknya, kita akan aman sebelum kematian Jiang Hu berakhir. Jiang Hu telah menjadi pathfinder kita, jadi King Luo berani membawa kita begitu cepat dan berlari kencang. Baru saja kakak seperguruan Fang Gang dan adik King Luo saling memandang dan tertawa. Jelas bahwa kakak seperguruan Fang Gang memahami niat Lin Bai. Qin Su dan Chen Lao baru bereaksi saat ini. Tidak heran Lin Bai berani menyerbu ke rawa laut tulang dengan kecepatan yang begitu cepat. Ternyata seseorang telah pergi menjelajahi jalan di depan. Dan pathfinder ini adalah Jiang Hu. Semua orang tahu bahwa rawa laut tulang sangatlah berbahaya. Jika seorang pendekar diminta untuk menjelajahi jalannya, banyak pendekar yang akan menolak. Menghadapi pengejaran kura-kura gunung yang ganas, Jiang Hu dan yang lainnya tidak mendengarkan nasihat Lin Bai, dan mereka bertekad untuk melarikan diri dengan panik, dan kebetulan dialah batu Lin Bai di rawa laut tulang. Lempar batu dan tanyakan jalannya. Berhenti. Lin Bai berlari kencang di depannya. Tiba-tiba, dia berhenti mengendarai pedang terbang, dan sekelompok pendekar berhenti dengan tergesa-gesa. Jiang Xuanzu, Qin Yuyan, Fang Gang, Qin Su dan Chen Lao semuanya datang ke sisi Lin Bai. Mereka melihat Lin Bai berdiri di udara, tetapi mata mereka tertuju pada air. Orang-orang mengikuti mata Lin Bai dan melihat mayat tergeletak di air. Ada banyak serangga yang merangkak maju mundur di antara daging dan darahnya. Segera, daging dan darah pria itu dimakan habis, hanya menyisakan tulang putih hutan, perlahan-lahan tenggelam ke dalam air. Itu adik Zhang Hua. Seseorang mengenali identitas pria itu dan berseru. Dia adalah salah satu prajurit yang baru saja melarikan diri bersama Jiang Hu. Seseorang berkata. Setelah Lin Bai berhenti, dia berkata lagi, pergilah, teruslah maju. Pelan-pelan sedikit. Perlahan, Lin Bai berpikir, serangga penghisap darah hanya bisa berada di bawah air. Jika Jiang Hu dan yang lainnya terbang di udara, bagaimana mereka bisa terinfeksi serangga penghisap darah? Kurasa ada sesuatu yang menyerang mereka. Kakak seperguruan Fang Gang, maukah kamu kembali dan melihat apakah kura-kura gunung yang ganas itu mengejar? Lin Bai perlahan terbang agak jauh, pihak lain hanya berkata. Baiklah, aku akan pergi dan melihat. Fang Gang berbalik. Setelah sekitar 1 jam, Fang Gang kembali. Dengan gembira, dia berkata, kakak seperguruan King Luo, aku belum melihat jejak kura-kura gunung yang ganas dari jarak puluhan mil. Tampaknya hewan ini sudah menyerah mengejar kita. Bukankah kura-kura gunung yang ganas itu mengejar kita? Hebat sekali. Kita selamat. Banyak prajurit yang sangat gembira dan berteriak. Namun, Lin Bai mendengar berita itu, tetapi wajahnya muram dan ekspresinya sangat dingin. Qin Yuyan mengerutkan kening dan menatap Lin Bai, adik seperguruan King Luo. Kura-kura gunung yang ganas itu tidak mengejar. Sepertinya kamu tidak terlalu senang. Apa bagusnya? Lin Bai berkata sambil tersenyum masam, di tempat seperti ini di mana tidak ada jejak orang yang hidup sepanjang tahun, monster yang mendominasi dunia belum mengejar, yang hanya menunjukkan bahwa di posisi kita saat ini, ada keberadaan yang bahkan ditakuti oleh kura-kura gunung yang ganas. Apakah itu hanya kesenangan? Lin Bai menggelengkan kepalanya. Kata-kata Lin Bai, bagaikan baskom berisi air dingin yang masuk ke dalam hati semua orang, ketika wajah mereka baru menampakkan senyum seketika membeku. Chen berseru, King Luo Xiaoyou, maksudmu kita sekarang berada di daerah perairan ini, bahkan ada seekor kura-kura gunung yang ganas yang takut akan keberadaan teror. Itu sebabnya kura-kura gunung yang ganas itu takut. Lin Bai berkata, Tuan Chen, pikirkanlah. Setelah melintasi pegunungan Heifeng, kita telah melaju kencang selama hampir beberapa jam dengan seluruh kekuatan kita. Kura-kura gunung yang ganas itu mengejar ratusan ribu li. Tetapi mengapa dia mengejar di sini alih-alih mengejarnya? Apakah dia lelah? Ingin kembali beristirahat? Itu juga boneka. Itu adalah sejenis boneka binatang yang tidak memiliki kemanusiaan, tidak memiliki sifat binatang, tidak mengenal kelelahan dan tidak takut hidup dan mati. Dia tidak akan menyerahkan mangsanya dengan mudah. Kerumunan itu menarik napas, dan beberapa prajurit yang sedikit pemalu menjadi pucat karena ketakutan. Qin Yuyan tampak sangat jelek, diam-diam mengepalkan tas penyimpanannya. Bahkan Qin Su dan Fang Gang pun bermartabat. Bahaya perjalanan ini jauh melampaui harapan semua orang, tetapi mereka semua berada dalam harapan Lin Bai. Lin Bai tahu bahwa perjalanan ini tidak akan semudah itu, dan telah melakukan persiapan psikologis. Tanpa adanya kejaran dari kura-kura gunung yang ganas, kerumunan itu juga melambat,
mengikuti punggung Lin Bai dengan saksama, dan perlahan bergerak maju. Saat ini, Lin Bai telah menjadi pemimpin kerumunan. Namun, bukan Lin Bai yang ingin mendominasi. Qin Yuyan merasa bahwa ia tidak mampu memimpin tim, jadi ia akan memberikan tim itu kepada Lin Bai. Menurut perkataan Qin Yuyan, jika ia diizinkan untuk berbisnis, ia dapat menjual harta karun senilai 100.000 manik-manik ajaib dengan harga jutaan manik-manik ajaib, tetapi jika ia diizinkan untuk memimpin tim untuk bertarung, ini bukanlah kelebihannya. Di antara mereka, Chen adalah pelayan pavilion Qin. Qin Su adalah sepupu Qin Yuyan, dan satu-satunya orang yang berpengalaman adalah Lin Bai dan Fang Gang. Di antara mereka, Qin Yuyan lebih percaya pada penilaian Lin Bai. Bab 4365 Jaring Laba-Laba. Setelah pengejaran kura-kura gunung yang ganas itu, ratusan prajurit di pavilion Qin telah tewas. Jiang Hu telah membawa pergi lebih dari 10 prajurit, dan sekarang hanya tersisa lebih dari 80 prajurit dalam tim tersebut. Lin Bai, pengikut tim tersebut, berjalan maju perlahan. Tiba-tiba, seorang prajurit berteriak di belakangnya, "Ada mayat di sini." Itu adalah tubuh adik seperguruan Chen Yuan. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat bahwa di antara ganggang yang berjarak ratusan meter dari kanan, tubuh seorang wanita sedang dimakan oleh serangga penghisap darah, dan wanita ini adalah salah satu wanita yang telah melarikan diri bersama Jiang Hu sebelumnya. Namun, tampaknya wanita itu tidak mati untuk waktu yang lama, dan serangga penghisap darah tidak dapat melahap semua daging dan darahnya, sehingga Lin Bai dapat melihat dengan jelas bekas luka di tubuhnya. Tidak ada bekas luka. Lin Bai meluangkan waktu untuk melihat luka-luka di tubuh wanita itu sebelum dia dapat memakan daging dan darah pada mayat tersebut. Namun, dia tidak menemukan cedera fatal, atau kelainan apapun. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam air tanpa alasan apapun dan tidak bisa bangun. Qin Yuyan tidak tahan untuk berkata, "Sayang sekali adik seperguruan muda Chen Yuan, jika mereka mengikuti kita dengan jujur, bagaimana mereka bisa berakhir seperti ini? Ayo pergi, ayo lanjutkan," kata Qin Yuyan kepada Lin Bai. Lin Bai mengangguk dan pedang kekaisaran terus berlari kencang ke depan. Tetapi pada saat Lin Bai berbalik, tiba-tiba aliran cahaya sebening kristal menyapu mata Lin Bai, sangat menyilaukan. Lin Bai langsung berhenti dan berkonsentrasi melihat sekeliling. Orang-orang tidak mengerti, adik seperguruan muda King Luo, apa yang kamu cari? Tetapi mencari petunjuk tentang kematian Chen Yuan. Adik seperguruan King Luo, apa yang kau cari? Katakan saja dan kami akan mencarikannya untukmu. Hari ini, semua prajurit dalam tim sangat mengagumi Lin Bai. Jika bukan karena yang ini, diperkirakan mereka tidak akan bisa mencapai posisi mereka saat ini secepat ini. Bahkan jika mereka memakainya, mereka pasti sudah banyak yang mati. Lin Bai mengabaikan kerumunan itu dan mulai mencarinya dengan percaya diri. Setelah beberapa saat, Lin Bai tiba-tiba menurunkan pedangnya ke air dan menemukan secercah cahaya tepat di depan matanya pada sebuah ganggang. Itu adalah benang sutra, seperti sutra laba-laba. Benang itu sangat jernih dan indah, tetapi kecil dan sulit untuk diperhatikan. Benang itu tampak lebih biasa dan biasa saja. Sutra laba-laba juga sama. Sutra laba-laba yang tergantung di ganggang, perlahan meluncur ke arah air, yang terkontaminasi air segera mencair. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Lin Bai bangkit seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan pedang kekaisaran terus membawa orang-orang untuk berlari kencang ke depan. Jiang Xuansu memperhatikan benang sutra laba-laba yang ditemukan oleh Lin Bai, dan segera berkata dengan suara rendah, "Ketika saya tinggal di klan, saya berlatih sihir mata dengan leluhur saya selama beberapa tahun. Saya dapat melihat melalui beberapa batasan dari susunan itu, dan juga melihat banyak kekurangan dan kelemahan yang tidak mudah dilihat oleh seniman bela diri. Atau saya akan melihat ke depan dengan mata saya." Lin Bai sangat gembira dan berkata, "Di depanmu. Tolong lakukan dengan cepat, saudari seperguruan." Jiang Xuansu mengangguk sambil tersenyum. Dia segera mengumpulkan kekuatan spiritualnya di matanya dan mengatakan sesuatu di mulutnya. Kemudian Lin Bai memperhatikan bahwa mata indah Jiang Xuansu bersinar dengan kilatan cahaya putih, dan matanya dipenuhi dengan semburan cahaya putih. Matanya langsung menembus ribuan mil dan melihat semua tanaman dan pohon di matanya. Sejak zaman kuno, tidak mudah untuk berlatih mata ajaib dan pupil, dan hanya ada sedikit seni rahasia yang diturunkan di dunia latihan. Di dunia latihan, teknik pupil mata ajaib juga dibagi menjadi 3 atau 6 tingkatan. Jurus pupil mata ajaib pedang panjang juga dipraktikkan di kalangan seniman bela diri tingkat rendah. Akan tetapi, kekuatan jurus pupil mata tidaklah kuat. Umumnya, jurus ini hanya dapat melihat ki.
Jurus ini tidak banyak membantu seni bela diri. Jika bukan karena para seniman bela diri yang mencintai mata dan pupil mata ajaib, mereka tidak akan mempraktikkannya sama sekali. Jurus pupil mata ajaib tingkat yang sedikit lebih tinggi memiliki fungsi untuk melihat melalui kekurangan dan menahan susunan. Misalnya, jurus pupil mata ajaib yang dilakukan oleh Jiang Xuanzu memiliki efek ini. Jurus ini menyebar di antara langit dan bumi. Beberapa pupil mata ajaib dapat melihat melalui 9 hari dan 10 tempat dengan sekali pandang, melihat ke atas ke 9 awan dengan sekali pandang, melihat ke bawah ke 9 tempat terpencil dengan satu mata, dan semua roh alami dari 3 alam dan 6 jalan tidak dapat melarikan diri. Akan tetapi, sangat sulit untuk mengolah jurus pupil mata ajaib semacam ini, dan kitab-kitab hukum rahasia yang diwariskan sangatlah langka. Di rumah harta karun Sekte Iblis Abadi, tidak lebih dari 10 jurus pupil mata ajaib yang diwariskan, dan kebanyakan dari mereka tidak berguna untuk dipraktikkan. Hanya latihan Jiang Xuanzu yang membantu untuk berlatih. Namun, jika Anda ingin berlatih, Anda harus memiliki status tinggi di Sekte Iblis Abadi. Setidaknya Anda harus menjadi murid terbaik untuk memenuhi syarat untuk berlatih keterampilan pupil mata ajaib semacam ini. Sesaat kemudian, cahaya putih di pupil Jiang Xuanzu menghilang, dan matanya kembali jernih dan cerah. Lin Bai dengan cepat bertanya, "Kakak senior Jiang, apa yang Anda lihat?" Jaring. Jiang Xuanzu berkata dengan tenang, jaring laba-laba yang sangat besar dan tak tertandingi tersebar rapat di area ini. Di area batas yang dapat kulihat dengan teknik pupil mataku, aku belum sepenuhnya melihat batas jaring laba-laba ini. Pupil mata Lin Bai menyusut dan matanya menjadi lebih bermartabat. Terlebih lagi, aku melihat Jiang Hu dan yang lainnya. Di mana mereka? Mereka sedang beristirahat di sebidang tanah kurang dari 100 mil di depan kita, tetapi tampaknya mereka pucat dan sekarat, tetapi tidak ada luka di tubuh mereka. Setelah mendengar ini, Lin Bai tampak khawatir. Sekarang dia berada dalam dilema di rawa laut tulang. Jika Anda kembali, Anda harus mengambil jalan memutar. Jika Anda terus maju, Lin Bai tidak tahu apa yang aneh di sini. Monster dan racun macam apa yang akan merenggut nyawa mereka. Mari kita lihat situasi Jiang Hu terlebih dahulu. Lin Bai berkata dari lubuk hatinya, dan dia membawa kerumunan itu terus-menerus. Dalam perjalanan, setelah berjalan agak jauh, Jiang Xuanzu menatap ke depan dengan matanya dan berkata dengan suara rendah kepada Lin Bai, jaring laba-laba besar ini tersebar sangat rapat di dunia ini. Sangat rumit dan tidak dapat dilacak. Jika bukan karena aku tidak akan menemukan keberadaan jaring laba-laba ini. Jalan yang kita lalui sekarang persis seperti celah di jaring laba-laba ini. Sepertinya Jiang Hu dan yang lainnya baru saja menerobos masuk ke area ini dan membuat celah di jaring laba-laba di area ini. Setelah berjalan sekitar 100 mil, Lin Bai menemukan bahwa ada sebidang tanah ratusan mil di depannya. Saat ini, Jiang Hu dan 7 orang lainnya sedang duduk di hutan, semuanya pucat dan terengah-engah. Di samping mereka, ada banyak tulang putih bertumpuk di tanah. Hutan itu ditutupi dengan tulang-tulang putih. Jelas bahwa beberapa prajurit telah beristirahat di sini, dan mereka semua meninggal di hutan ini. Lin Bai dan yang lainnya turun, berjalan ke hutan, dan tiba di Jianghu. Fang Gang dan Qin Su pergi untuk memeriksa keamanan di sekitar mereka. Qin Yuyan dan Chen Lao, Lin Bai dan para ahli bela diri lainnya mendatangi 7 orang Jianghu. Jianghu, adik seperguruan Jianghu, apa kabar? Seseorang melihat wajah Jianghu pucat dan lelah. Dia bertanya dengan cemas. Mata Jianghu mati rasa. Dia mengangkat kepalanya dengan lemah dan memanggil Qin Yuyan, tolong aku tolong aku tolong aku.